Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Zahratul Afifah dari kelas GMIB. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh beliau Ibu Evi Muafiyah. Nah, teman-teman, tahukah kalian apakah itu sumber data? Kemudian apakah itu jenis data, dan bahkan apakah itu instrumen penelitian? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, untuk yang pertama itu sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Nah, kemudian pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Nah, kegiatan tersebut dilakukan secara sadar, terarah, agar memperoleh informasi yang diperlukan. Nah, untuk selanjutnya itu ada macam-macam sumber data. Jadi macam-macam sumber data itu ada dua. Yang pertama primer dan yang kedua itu sekunder. Untuk yang pertama primer, jadi sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul atau peneliti. Contoh dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner atau hasil wawancara. Nah, sedangkan sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti catatan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada wawancara, kemudian observasi, kemudian juga ada dokumentasi. Nah, untuk yang wawancara itu ada 2 lagi. Yang pertama itu terstruktur dan yang kedua semi struktur. Yang pertama wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab. Itu yang wawancara. Sedangkan observasi itu metode pengumpulan data atau kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator. Sedangkan dokumentasi itu catatan atau karya tentang sesuatu yang sudah dahulu. Nah, untuk selanjutnya ada jenis data. Jenis data dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan skala pengukuran, kemudian berdasarkan sifat, dan yang terakhir berdasarkan sumbernya. Untuk yang pertama itu berdasarkan skala pengukuran. Jadi ada 2, yaitu data nominal dan juga data ordinal. Untuk data nominal adalah jenis data kualitatif yang digunakan mengidentifikasi, mengklasifikasi, atau membedakan objek. Data ini memiliki data yang setara, contohnya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian data ordinal memiliki karakteristik nominal, tapi terdapat perbedaan derajat, urutan, atau peringkat dalam objek tertentu. Contohnya, seperti pandai dan kurang pandai. Kedua tersebut memiliki perbedaan derajat atau peringkat. Nah, untuk selanjutnya itu berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk yang data kualitatif itu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal. Nah, itu yang kualitatif. Sedangkan data kuantitatif, jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk angka. Kalau kualitatif tadi dalam bentuk kata verbal,
sedangkan data kuantitatif dalam bentuk angka. Kemudian berdasarkan sumbernya itu ada dua, yaitu data primer dan juga sekunder. Nah, untuknya data primer itu data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Untuknya data sekunder itu data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Jadi bedanya kalau primer tadi secara langsung, kalau sekunder secara tidak langsung. Nah, kemudian berdasarkan sumbernya itu juga ada dua, itu yang pertama itu data internal, data eksternal. Nah, yang pertama data internal, data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Yang eksternal, data yang diperoleh dari luar organisasi atau tempat dilakukannya penelitian. Nah, kalau tadi sudah membahas mengenai sumber data, jenis data, sekarang kita akan membahas tentang instrumen penelitian. Jadi, apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diolah dan disusun secara sistematis. Nah, kemudian apakah ada syarat-syarat dalam instrumen penelitian? Ada ya, jadi syarat-syarat instrumen penelitian itu ada dua. Yang pertama itu ada valid dan yang kedua itu reliable. Valid adalah instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Kemudian yang reliable itu hasil pengukurannya konsisten dari waktu ke waktu. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menyusun instrumen penelitian? Jadi yang pertama itu ada analisis variabel, yakni mengkaji variabel menjadi sub penelitian yang sejelas-jelasnya. Kemudian menetapkan jenis instrumen. Nah, tahap ini digunakan untuk mengukur variabel atau indikator-indikatornya. Kemudian yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Yang keempat, menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis-jenis instrumen. Yang kelima, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba. Dan yang keenam itu ada fungsi instrumen. Nah, kemudian jenis instrumen dalam penelitian. Jadi di sini ada 6. Yang pertama itu ada tes, kuesioner, observasi, skala, dan wawancara. Nah, untuk tes itu adalah sederet pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Itu yang tes. Untuk yang kuesioner itu sejumlah pertanyaan tulis yang digunakan untuk memperoleh informasi. Kemudian yang wawancara itu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab. Kemudian observasi itu metode pengumpulan data atau kegiatan mengamati secara langsung. Kemudian dokumentasi itu catatan atau karya tentang sesuatu yang sudah dahulu. Dan yang terakhir itu ada skala, itu skala itu bertingkat, suatu ukuran objek yang dibuat berkala. Nah, jadi gitu ya teman-teman, pembelajaran kita hari ini. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.